musuh nomor satu, pembunuh kesuksesan. Pekerjaan kita berkembang sesuai dengan waktu yang kita punya. Kita sering mengada-ngadakan pekerjaan lain yang sebenarnya nggak penting. Padahal kita punya pekerjaan yang seharusnya kita lakukan. Jangan nunda-nunda pekerjaan. Hanya 3% manusia sukses yang mampu mengunci lock time, mengunci waktunya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah teori atau hukum namanya Parkinson Law, ditulis oleh Dr. Parkinson tahun 1957. Dia adalah seorang dokter yang produktivitasnya luar biasa. Dia melakukan banyak sekali hal, bahkan dia punya 60 judul buku yang diterbitkan. Dia produktif sekali. Nah, dia membuat sebuah hukum namanya Parkinson Law. Hukum ini mengatakan bahwa pekerjaan kita akan berkembang sesuai dengan waktu yang tersedia, yang kita punya. Maksudnya begini, saya kasih gambaran. Saya dulu waktu kuliah, atau mungkin teman-teman masih ingat dulu waktu sekolah, saya kalau dikasih tugas, ada tugas dari dosen dan itu akan dikumpulkan mungkin 1 minggu lagi. Kita punya waktu 1 minggu. Padahal sebenarnya tugas itu kalau kita kerjakan sekarang itu bisa selesai dalam waktu 2 jam atau bahkan mungkin 1 jam sudah selesai. Tapi karena kita diberikan waktu 1 minggu, maka biasanya kita akan mengerjakan tugas itu di akhir mepet-mepet waktu itu. Jadi dikumpulkannya itu di ujung. Siapa yang kayak begitu? Masih ingat nggak? Begitu pula misalnya kayak begini. Kita mau ujian nih, minggu depan kita udah tahu kita mau ujian misalnya statistika, mata kuliah statistika kita akan ujian minggu depan. Nah, kita tuh suka belajarnya itu malam hari di mana besok itu ujian, atau kita sebut SKS, sistem kebut semalam. Padahal sebenarnya kita tuh kalau belajar itu mungkin kita hanya membutuhkan waktu 2 jam atau 3 jam, kita udah bisa belajar, atau mungkin 6 jam lah kita udah bisa belajar mata pelajaran untuk statistik. Di hari itu, misalnya kita tahu ini minggu depan, di hari Senin depan, sekarang hari Senin, kita bisa belajar sebenarnya di hari Senin atau di hari Selasa. Tapi karena kita punya waktu ada 1 minggu ke depan, maka kita akan biasanya belajarnya itu di ujung-ujung itu. Itu yang disebut dengan pekerjaan kita akan berkembang. Pekerjaan kita akan berkembang sesuai dengan waktu yang kita punya. Saya kasih contoh yang lain, biar teman-teman semakin paham. Nah, ada yang ketuk-ketuk. Ada petugas karyawan yang lagi masang AC. Nah, teman-teman semua, saya kasih contoh. Saya mau nyuci misalnya. Saya dulu kalau ngekos saya nyuci sendiri loh. Saya itu nyuci sendiri pakai tangan. Nyuci sendiri. Nah, kalau saya mau nyuci di hari Minggu, di hari Ahad, dan di hari Minggu itu saya nggak punya agenda. Saya nggak punya. Absolutely empty. Nggak punya agenda sama sekali. Sampai sore, sampai maghrib atau sampai malam, saya nggak punya agenda. Maka cucian yang biasanya atau yang kalau saya kerjakan itu sebenarnya hanya butuh waktu 1 jam atau 2 jam, itu sudah selesai mencuci lalu kemudian dijemur. Itu biasanya akan selesai dalam 1 hari karena kita luangnya 1 hari. Artinya bahwa pekerjaan kita yang sebenarnya bisa selesai dalam 1 jam atau 2 jam, tapi karena waktu kita yang tersedia itu ada 7 jam, maka biasanya pekerjaan itu akan selesai dalam 7 jam. Parkinson mengatakan bahwa pekerjaan kita berkembang sesuai dengan waktu yang kita punya. Maka kalau teman-teman memahami teori ini, memahami hukum ini, itulah yang membuat kita tuh sering menunda-nunda pekerjaan. Kita sering mengada-ngadakan pekerjaan lain yang sebenarnya nggak penting. Padahal kita punya pekerjaan yang seharusnya kita lakukan, tapi kita masih lama. Nah, ini yang namanya penundaan. Penundaan, katanya Brian Tracy, ini adalah musuh nomor satu, pembunuh kesuksesan, yang membuat banyak sekali orang tidak sukses karena suka menunda-nunda apa yang harus dikerjakan, tapi malah ngerjakan barang-barang yang lain, ngerjakan hal-hal yang lain. Sehingga pekerjaan yang seharusnya selesai itu malah jadinya selesainya belakangan. Nah, Parkinson Law ini mindsetnya begini, intinya mindsetnya begini. Untuk merubah kebiasaan ini, mindsetnya begini. Kalau kita punya pekerjaan, kita jangan bertanya kepada diri kita, atau jangan bertanya, saya punya waktu berapa lama. Jadi misalnya kita mau nyuci kan 1 jam sebenarnya. Kita jangan bilang, saya punya waktu kosong berapa lama. Jangan. Kalau waktu kosongnya 7 jam, nanti nyucinya selesai 7 jam. Tapi kita harus bertanya, berapa lama yang saya butuhkan untuk mengerjakan pekerjaan ini? Berapa lama yang saya butuhkan untuk mengerjakan pekerjaan ini? Jadi kalau misalnya itu hanya 1 jam, maka kita, udah berapa lama? 1 jam. Nah, teman-teman semuanya, pemahaman tentang Parkinson Law ini, ujungnya atau hasilnya adalah kesadaran terhadap kita. Parkinson Law ini ingin memberikan peringatan, kesadaran kepada kita bahwa jangan nunda-nunda pekerjaan. Jangan membiarkan pekerjaan yang seharusnya selesai 1 jam tapi nggak dikerjakan karena dia punya waktu masih luang 7 jam. Nanti selesainya 7 jam.
Nah, maka jangan menunda-nunda pekerjaan. Ada teori lain yang dikatakan oleh Brian Tracy tentang lock time. Lock time. Dia mengatakan hanya 3% manusia sukses yang mampu mengunci lock time, mengunci waktunya. Yang mampu untuk membuat agenda, yang mampu untuk menuliskan apa yang akan dikerjakan besok. Setiap detik, setiap menit itu dikunci dengan agenda. Jadi tidak ada satu jam pun besok misalnya, besok misalnya mau ngapain, tidak ada satu jam pun hari esok yang tidak ada tuannya, karena semua sudah diagendakan, semua ada acaranya, semua ada aktivitasnya. Aktivitas-aktivitas yang prioritas, aktivitas-aktivitas yang penting, itu semua sudah ditulis. Dan Brian Tracy mengatakan bahwa Brian Tracy ini adalah seorang ahli ekonomi, ahli bisnis dari Amerika. Orangnya sudah sangat sepuh, sangat tua sekali, tapi teman-teman masih bisa melihat dia di YouTube, Brian Tracy. Dan dia mengatakan bahwa 1 menit yang kita gunakan untuk mengunci waktu kita besok, 1 menit yang kita gunakan untuk membuat agenda kita di malam hari, itu akan menyelamatkan 10 menit kita besok dari kesia-siaan. Saya ulangi, 1 menit yang kita gunakan untuk mengagendakan besok, itu akan menyelamatkan 10 menit kita besok dari kesia-siaan. Artinya begini, kalau kita setengah jam, 30 menit membuat agenda, maka itu akan menyelamatkan 300 menit kita, atau 6 jam kita besok dari kesia-siaan. Yang dimaksudkan dengan kesia-siaan adalah aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Kita tidur-tiduran karena kita bingung mau ngapain. Kita scroll-scroll TikTok, kita lihat-lihat YouTube, kita lihat-lihat Facebook. Habis buka Facebook, buka WA. Nggak ada yang WA, buka TikTok. Udah bosan, buka Instagram. Bosan lagi, buka TikTok lagi. Nah, itu yang namanya kesia-siaan. Kenapa? Karena di malam hari kita tidak memberikan waktu kita untuk mengunci setiap waktu kita. Maka dari kesimpulannya apa kesimpulannya? Yang pertama, supaya kita bisa memahami dan tidak melakukan penundaan, yang pertama, selalu melakukan lock time. Setiap malam sebelum tidur, kalau bisa kita menuliskan agenda apa yang akan kita lakukan besok dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. 5 pagi 9 malam, 5 pagi 9 malam. Dan tidak boleh ada 1 jam pun yang tidak ada agendanya. Harus diisi. Lebih baik kita pusing di malam hari daripada kita besok bingung terus kita nggak ngapa-ngapain. Yang kedua, buatlah deadline. Karena kalau tidak di deadline pekerjaan kita itu, maka dia akan, oh ini kan masih 1 minggu lagi, udah nanti aja lah. Maka harus buat deadline. Itu kapan diselesaikan. Yang ketiga, tunda untuk melakukan hal-hal yang tidak penting terlebih dahulu atau tidak prioritas terlebih dahulu. Dan yang terakhir, yang keempat, komitmenlah dan berikan reward. Komitmen. Kalau kita tidak berhasil, apa yang akan kita lakukan untuk diri kita, dan berikan reward. Kalau kita berhasil, apa yang akan kita berikan kepada diri kita. Coba teman-teman, mulailah membangun kebiasaan ini untuk menghindari penundaan. Pahami Parkinson Law, insya Allah kita akan jadi orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.